Kisruh masalah perojolan yang mana minta pemerintah untuk turun tangan, campur tangan, atau malah gitu. Sampai Pak Wamenaker pun berjalan keliling Indonesia, bahkan kemarin sempat ke Cirebon. Ya nanti akan videonya akan gue bikin juga. Pak Wamen, Pak Noel ke Cirebon ya, mengunjungi ojol-ojol di Cirebon. Tapi ada suatu wacana ya, atau suatu pemikiran ataupun satu ungkapan ataupun satu pengamatan dari pakar ekonom bahwa para ojol-ojol ini harusnya tidak ikut campur tangan oleh pemerintah, kata seperti itu. Apa itu? Yuk mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun my friend, my bro, my sis, dimanapun berada. Ya kali ini kita akan coba lagi bahas tentang permasalahan perojolan yang mana ini udah dilihat oleh pakar ekonomi ya. Katanya kisruh ojol dimanapun sampai sekarang, sampai meledaknya demo di mana-mana, terutama untuk yang dari Grab. Ya, bila andaikan nih masalah Grab ini sukses, tidak dikomplain dan berjalan lancar, mungkin Gojek mungkin ikut, karena seperti rahasia umum setiap kebijakan oleh Grab, bahkan Gojek rata-rata menyusul, seperti Permuk, apalagi tuh layanan yang double-double dan lain sebagainya. Ya, bila layanan berbayar, bukan nggak mungkin kedepannya ojol Gojek juga bikin hal sedemikian ataupun berbuat seperti juga, kata netizen pengamatan dari anak-anak ojol lainnya. Dan itu pun banyak yang dibicarakan di media sosial ataupun di forum grup ataupun lainnya. Karena khususnya untuk anak-anak Gojek takut nantinya bila Grab sukses dengan program berbayar yang mencapai 20.000 sehari ini, bisa mengakibatkan nanti Gojek juga ngikut, katanya. Seperti Grab Now aja. Ya, Grab bikin Grab Now, Gojek bikin Goret instan. Yang awalnya untuk stasiun-stasiun kereta, sekarang Goret instan juga bisa menyamperin orang yang dekat kita. Yang kita kepengenan order, pengen job, pengen dapat duit, orang mau pesan Gojek cuman jauh, ojolnya jauh, itu bisa tukar pin seperti Grab Now. Pokoknya setiap kebijakan dari Grab sukses, pasti ojol Gojek bakal ngikutin. Nggak tahu kenapa ya. Apa hubungannya? Kita juga nggak tahu. Apakah mungkin Gojek mau diakuisisi sama Grab yang sudah 5 tahun sejak 2020 wacananya? Atau kita juga nggak tahu. Ya kita ikuti aja perkembangannya ojol-ojol ini dari tahun ke tahun. Dan ini adalah wacana dari Metro TV ya, kita lihat ya beritanya. Ini dari para pakar ekonomi, pengamat ekonomi. Ya ekonom bilang itu komisi ojol seharusnya tidak perlu diatur oleh pemerintah. Ya, ojol tuh nggak perlu diatur oleh pemerintah, ojol tuh nggak perlu ngadu-ngadu ke pemerintah. Mungkin begitulah kira-kira. Oke, kita bacakan. Jakarta, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies, Selios Nailul Huda, mengatakan program Komisi Mitra Ojol atau pengemudi ojek online seharusnya tidak akan menjadi ranah yang diatur oleh pemerintah. Ia berpandangan aplikator harusnya diberi ruang untuk bersaing, memberikan potongan komisi yang paling menarik untuk mitra. Pernyataan Nailul ini menanggapi permintaan perwakilan mitra pengemudi ojol yang bergabung dalam KON lagi, Koalisi Ojol Nasional, dalam penyampaian aspirasi ke DPR. Mereka mendesak agar potongan komisi aplikator diturunkan dari 20% menjadi 10% atau 15%. Pertama, keuntungan pihak aplikator bukan sesuatu Pertama, pihak aplikator bukan sesuatu yang sebenarnya harus diatur oleh pemerintah. Perusahaan aplikator paling tidak harus bersaing dengan memberikan komisi paling rendah sehingga semakin banyak mitra driver atau ojol-ojol yang bergabung. Jelas Nailul dikutip dari keterangan tertulis hari Jumat 25 April 2025. Nailul juga menekankan aplikator juga bukan lembaga non-profit. Mereka juga mengejar keuntungan seperti perusahaan pada umumnya, tutur dia. Program komisi, lanjut Nailul, harusnya menjadi bagian dari mekanisme pasar dengan mencari titik equilibrium dengan mempertimbangkan kebutuhan 3 pemangku kepentingan, yaitu aplikator, mitra, dan konsumen. Saya juga melihat komisi aplikator harus diselesaikan dengan kondisi 3 pihak. Pihak pertama ada pihak aplikator. Tentu saja selama ini juga masih mengalami kerugian. Pihak kedua adalah pihak driver atau si ojolnya yang selama ini mengungkit keberatan dengan potongan dari pihak aplikator. 3. Terakhir pihak konsumen yang selama ini memang dibebankan biaya lainnya selain biaya transportasi, ujar dia. Sebelumnya dalam rapat pendapat RDP, rapat dengar pendapat dengan KON dan BAM, Badan Aspirasi Masyarakat, DPR, perwakilan mitra ojol
menyampaikan beberapa aspirasi. Selain mengenai komisi, kawan juga melakukan protes keras mengenai layanan Grab hemat yang dianggap merugikan mitra. Pengemudi akan mendesak Grab menghapus layanan tersebut. Kalau nggak pakai assessment itu, kita akan dihanyutkan. Nggak ada orderan, kita sudah dipotong dari biaya aplikator dan biaya formulir buat pendaftaran juga dipotong. Jadi kita bingung, kalau kita nggak pakai, kita nggak dikasih orderan. Kalau kita pakai, dipotong 2 kali lipat. Keluh Aceng, Argo Goceng, salah satu anggota KON dalam RDP dengan BAM DPR. Ya, si malakama ya. Jadi, kalau kita lihat, ya kita unsur dari 3 ini, segitiga ya. Yaitu aplikator, mitra, dan konsumen. Ya, untuk sama-sama saling menguntungkan atau mungkin sama-sama ada pihak yang mereka dirugikan. Satu sisi ya untuk pakar ekonomi ya bilang kalau mereka mengecilkan potongan mengalami kerugian. Bahkan ojol-ojol sendiri mengatakan mereka tuh tiap tahun, tiap bulan tuh rugi. Bahkan per 3 bulan ruginya tuh ratusan miliar bahkan triliunan. Kata mereka yang kita lihat dari wacana-wacana di media sosial ataupun portal-portal berita. Dari ojol driver sendiri potongan sangat gede. Ya, yang mana dengan ada sistem slot, sistem hemat, itu orang yang bayarnya full normal, itu kita cuma dapat setengah doang. Pendapatan mungkin tidak ada seperti dulu lagi, seperti zaman 2015 sampai 2018, di mana ojol-ojol pada makmur, pada sukses, dan juga pada banyak beli motor dengan cepat, ya kan? Yang ketiga konsumennya, selain mendesak, kok ojol ini mahal ya, pindah ke sebelah. Jadi perkara dari semua ini adalah muaranya adalah perang-perang tarif. Perang promo. Emang sih alasannya kalau dikasih promo-promo itu potongan 20% lainnya itu uang dari potongan itu akan dialihkan untuk uang promo untuk menarik para konsumen ataupun para orderan yang order untuk ngorder lagi. Itu tujuannya, kasih tarif promo. Tapi kalau nggak ada promo, mungkin bisa dikatakan ya tidak ada penarikan untuk konsumen. Nah, seperti itulah kira-kira. Selain dari ojol juga merchant food juga udah menutup diri ya, alias melepaskan kerjasama dengan food ya. Ada beberapa itu karena kan dengan sistem hemat ini, apalagi yang numpuk orderan, banyaknya makanan itu cepat dingin, cepat nggak diterima lagi gitu, ataupun bahkan menunggu berjam-jam, para ojolnya nggak mau ngambil. Jadi karena itu tadi ya, karena driver nggak mau ngambil gagal potongan 5.000 masuk ke dalam, ngantarnya juga jauh, dan juga akhirnya banyak yang gagal pengiriman makanan. Akhirnya sekarang para merchandise food itu menggunakan aplikasi baru, itu WhatsApp atau Instagram. Jadi orang-orang yang mau pesan itu via order dengan by chat, lalu di chat lalu mengirimkan barcode atau QRIS yang mana bisa di-QRIS langsung oleh orang yang menerima di sana, plus dengan tambahan ongkosnya dan atau rekening ya setelah masuk, dan berapa ongkosnya dicek melalui Gojek atau Grab, melalui via GoSend atau Grab Express. Nah makanya banyak kan food sekarang tuh menjadi GoSend ya. Untuk Jakarta udah banyak, dan gue sendiri sering dapat makanan itu GoSend, dan gue tanyain sama yang ini, kenapa kalau kita GoFood mas orang-orang nggak mau ngambil, ini makanan banyak yang numpuk-numpuk, kita merasa restorannya juga rugi. Kadang ada karyawannya terpaksa potong gaji karena alasan banyaknya makanan itu nggak diambil oleh para ojolnya. Ya, itu ada beberapa tempat, emang nggak bisa gue ceritain, tapi gue sering ngomong ke kasir, gue sering ngomongin kenapa pada GoSend. Ada cerita seperti itu, pengen gue rekam juga nggak enak kan, tapi cukup gue fotokopi ucapan dari si kasir karena dia pernah gajinya dipotong. Nah, gue nggak mau bikin kasirnya, tapi nggak enak juga. Tapi itu yang kita alami di jalanan, itu yang kita alami di lapangan. Mungkin untuk merchant besar mungkin nggak masalah lah ya, yang punya brand gede. Tapi untuk yang restoran atau rumah makan atau food kecil ya seperti itu sering mengalami kerugian karena abang ojolnya nggak mau ngambil. Alasannya karena ongkos 5.000. Akhirnya rata-rata orang yang senang sama restoran itu akhirnya menggunakan jasa layanan via WhatsApp atau Instagram atau ngasih link. Ya link yang mana itu bisa di barcode, di scan, bayar dan dikasih alamat oleh orang pengirimnya, tinggal diantar melalui via GoSend. Ya, dibanyakan GoFood sekarang berubah jadi GoSend. Karena kalau GoSend pasti diangkut, gitu aja. Oke, itu aja dulu ya. Semoga kedepannya ojol-ojol lebih sejahtera dan juga lebih baik. Karena ojol dua hal, suka jalanin, nggak suka tinggalin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos, and ciao.